Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah masuk chat di 081 665 8779 ya. Saya ulangi 081 665 8779 ya. Silahkan mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus, saya akan berusaha untuk menjawabnya untuk teman-teman dan pemirsa sekalian ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Suwandi, saya Dodi dari Bangka, sangat tertarik dengan video YouTube yang membahas budidaya ikan gabus. Izin bertanya perihal gabus vs betutu, yang mana lebih prospek dan menguntungkan jika dipelihara untuk dijual dalam ukuran konsumsi, mana yang mudah dalam pembudidayaannya. Untuk Mas Dodi, saya jawab, saya pikir lebih mudah ikan gabus jenis Canastriata ini ya, karena memang saya yang membudidayakannya. Saya sudah melakukan breeding, kemudian pembesaran dan melakukan penambungan sampai hari ini, termasuk juga pemasaran sudah kami lakukan. Jadi saya pikir yang paling mudah yaitu, karena saya tidak membidangi di ikan gabus betutu ya. Selamat sore, saya niat untuk budidaya ikan gabus di belakang rumah saya Pak, tapi masih bingung mau menentukan lele atau gabus atau ikan yang lain, mohon bimbingannya. Mulai dari sedikit-sedikit dulu sih Pak, menyesuaikan modal yang terbatas ya. Ya silahkan Bapak menentukan mau memilih mana, lele, ikan atau gabus atau yang lain, silahkan ya. Jadi kalau Bapak memilih gabus, saya akan memberikan sebuah pandangan gabus. Tapi Bapak belum menentukan pilihan ya, saya belum akan memberikan gambaran tentang ikan gabus ya. Berikutnya pertanyaan ya, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya soal seputar ikan gabus. Ya saya kan mau budidaya ikan gabus sama teman saya, cuma bingung nanti soal penjualnya kemana saat panen. Bapak menampung penjualan dari petani, misalnya nih saya beli benih dari orang lain, terus saya jual saat panen ke Bapak, bisa nggak? Mohon bimbingannya Pak, saya dari Kota Batang, Jawa Tengah. Ya ini nggak ada namanya, yang jelas Bapak yang bertanya masalah penjualan hasil konsumsi, kita dari CV Mina Jaya Lestari mengutamakan hasil panen yang bermitra dengan kami tentunya. Walaupun saya juga ikut membeli juga ikan yang tidak dari tempat kita. Ya syarat kalau benihnya tidak dari sini, ikan yang dijual minimal 500 gram up. Jadi ikannya harus besar kalau yang tidak dari sini benihnya. Bisa Pak, silakan nanti bisa dibuat yang ukuran gede, nanti bisa dijual ke sini. Berikut pertanyaannya, Assalamualaikum dari Pak Ali M di Jakarta, Kebon Jeruk. Mau tanya Pak, yang pertama dengan bis beton itu bisa untuk pemijahan, apakah bisa juga untuk pembesaran? Ya jadi bisa saja Pak Ali, kalau untuk bis beton lebih efektifnya memang untuk pemijahan karena memang sempit ya, hanya untuk satu pasang saja. Tapi kalau untuk pembesaran bisa saja diisi 50 ekor nanti sampai usia 6 bulan 7 bulan. Karena saya juga ada pembesaran yang di kolam bis beton. Kemudian pertanyaan yang kedua, misal pakai torn air, apakah bisa untuk pembesaran ikan gabus atau pemijahan? Mengingat untuk di lantai atas rumah, terima kasih atas arahannya Pak. Semoga Bapak sehat dan menjadi amal jariah Bapak, amin ya robbal alamin ya. Pakai water torrent kalau hanya untuk pembesaran jumlah sedikit bisa Pak ya, jadi isi 50 sampai 100 tergantung diameter water torrentnya. Pertanyaan berikutnya, selamat sore Pak, saya Ima dari Blitar. Mau tanya kapan pelatihan untuk budidaya ikan gabus dilaksanakan? Ya saat ini memang belum ada pelatihan ya, apalagi masa PPKM seperti ini. Tunggu informasinya, nanti kita akan infokan di YouTube atau di medsos. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Suwandi, selamat malam. Saya melihat video-video Bapak di YouTube soal pakan anakan ikan gabus yaitu Canafood. Apakah saya bisa memesan pakan tersebut ke Bapak dan berapa minimal ordernya? Salam hangat sesama pecinta ikan gabus, Depok, Jawa Barat.
Ya, untuk Kanafood 1 kilonya 150.000 Pak, bisa nanti dikirim menggunakan jasa paket. Kalau berminat bisa kirim nama sama alamat nanti biar dikirim ke alamat Bapak. Oke pemirsa, berikutnya pertanyaan dari Bojonegoro. Saya belum pernah budidaya ikan apapun dari Bojonegoro Pak, Jawa Timur. Berapa minimal order untuk dikirim ke Bojonegoro? Saya pemula. Ya, saya belum pernah budidaya ikan gabus. Ingin serius di ikan gabus. Berapa minimal order? Minimal order sampai Bojonegoro 1000 ekor Pak untuk bisa dikirim ke sana. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Hasmi di Kota Semarang. Assalamualaikum Pak Suwandi. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, amin. Ya, saya Hasmi dari Kota Semarang, berminat budidaya ikan gabus Pak, minta bimbingan. Saya harus mulai dari mana? Jikalau Bapak ingin budidaya ikan gabus, Bapak bisa memulai dari cara membuat kolam dulu Pak, persiapan. Kolam semen bisa, kolam terpal bisa, kolam plastik bisa, kolam tanah juga boleh, silahkan. Jadi persiapan kolam dulu, mau arahnya ke pembesaran atau ke pembibitan. Kalau arahnya ke pembesaran nanti silahkan nanti bisa hubungi saya untuk benihnya. Nanti begitu kolam siap bisa Bapak kontak saya di 081 665 8779 Pak ya, oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Pardi ya. Ini yang ada di, nggak ada alamatnya ya, Pak Pardi gitu ya, nggak menyebutkan wilayahnya, lokasinya. Saya mau tanya Pak, untuk induk ikan gabus saya lihat di beberapa channel untuk masalah indukan katanya ada yang tipe-tipe, ya ini nggak saya sebutkan ini karena mengingat konten dari seseorang yang saya tahu, ini tipe ini, tipe ini, tipe ini. Apalagi yang tipe ini buat dia tidak dipijahkan karena katanya kurang bagus. Kalau menurut Bapak, induk yang bagus itu seperti apa ya? Jadi saya tidak sebutkan, maaf Pak, karena saya tahu Bapak mengarah ke salah satu pembudidaya ikan gabus juga ya, yang mana di situ kontennya menyebutkan masalah induk. Oke Pak, saya langsung jawab Pak. Kalau masalah induk Pak, buat saya budidaya ikan gabus 15 tahun dan saya memang hanya mengamati ya, dan saya tahu juga kriteria-kriteria induk yang sesuai penelitian ilmiah ataupun dari para ahli-ahli perikanan. Induk-induk seperti ini, tipe ini saya tahu di situ. Tetapi buat saya, karena memang saya membina para peternak yang memang dan notabene di situ tidak begitu paham tentang ilmu teori yang sering disebutkan di dunia perikanan, daripada nanti mereka bingung, yang penting saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya alami ya. Jadi kalau bicara secara ilmiah kadang petani, peternak kadang malah bingung, nanti disampaikan itu malah karena terlalu ribet kadang menurut mereka, jadi nggak mungkin mereka nanti malah tertarik untuk beternak. Buat saya yang penting kalau induk yang baik, yang penting sudah dewasa Pak. Jadi kalau saya lebih kepada praktek yang ada di lapangan. Sekarang kita lihat saja di perairan umum itu. Sebelum ada budidaya, orang menangkap ikan dari perairan umum, tidak pernah di sana itu terjadi permasalahan induk ya. Nyetaunya nangkap gitu aja, besar, tangkap besar kecil ditangkap. Ya, tidak pernah sesuai dengan habitat di alamnya, mereka mijah di situ, bertelur di situ dan menjadi banyak. Kemudian orang mulai membudidayakan. Orang membudidayakan, kemudian mereka bikin statement, bikin penelitian yang menurut mereka itu paling benar. Wah, induknya ini harus ukuran ini, harus 5 pakai kode-kode tadi itu ya. Saya tidak sebutkan. Ya, itu menurut mereka yang paling baik. Tapi kalau Bapak tanya menurut saya bagaimana yang paling bagus adalah induk yang sudah dewasa, sudah matang gonat ya. Di mana kita dapat pun itu, yang penting dia sudah dewasa. Ya, itu yang menurut saya baik ya. Kalau masalah kode-kode yang disebutkan oleh orang lain itu, nah itu kode-kode itu ya silahkan saja buat orang-orang yang memang pengen mendapatkan kode-kode khusus, tipe-tipe khusus induknya, silahkan dengan orang yang memang fokus di situ gitu. Kalau saya, orang tanya Pak Wandi induknya bagus, menurut saya bagus karena ini sudah dewasa, usia 8 bulan ya, bobotnya sudah di atas setengah kilo. Ya, buat orang ada yang punya pendapat, wah induknya yang berat bagus sekilonan ke atas, silahkan saja, monggo, namanya orang berpendapat kan. Ya, jadi kalau saya bilang
menurut Bapak nanya ke saya jawab lagi sekali lagi bahwa induk yang bagus adalah induk yang sudah dewasa, sudah berumur minimal 8 bulan dan sudah matang benar. Oke ya Pak, sukses untuk teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Dunia Ikan Gabus, kita tetap masih akan membahas permasalahan-permasalahan seputar dunia ikan gabus. Dan ingat, tiap nanti di part tertentu, mulai dari part 2, 3, 5 itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab ya. Ya, pertanyaan yang kemarin ada yang sudah menjawab, nanti bisa mendapatkan hadiah dari Pak Suwandi. Ada kana nutrisi, ada kana food, ada biokana, ada bibit ikan gabus, ada induk ikan gabus, ada ikan gabus toman, ya, kana Micropeltes ya. Jadi silahkan pantau terus channel Dunia Ikan Gabus dan sharekan jikalau ini bermanfaat buat orang banyak. Apalagi saat ini kan masa PPKM, kemudian banyak juga teman-teman saudara kita yang dipulangkan ke rumah, dalam bahasa halusnya di PHK gitu aja. Jadi banyak yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan. Sharekan masalah budidaya ini, semoga dengan adanya channel ini banyak orang yang terbantukan, banyak orang yang ikut bisa membudidayakan ikan gabus sampai hari ini. Ya, dan bisa mendapatkan peningkatan ekonomi dari hasil budidaya yang mereka lakukan. Oke, sukses untuk teman-teman semua. Jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.